Aku Mangkawani. Di video kali ini tuh lain daripada yang lain, karena untuk pertama kalinya di channel aku yang sering banget ngebahas skincare akan membahas buku. Buku mengenai apa? Sesuai dengan thumbnailnya, aku akan membahas buku yang membuat perempuan jadi bahagia, smart, confident, independent, dan dicintai oleh orang sekitarnya. Kalau kamu penasaran bukunya apa aja, keep on watching. Oke, jadi sebelum membahas bukunya apa aja, boleh dong aku minta like dan subscribe untuk video ini. Karena kenapa? Karena itu adalah penyemangat aku untuk membuat video-video seru lainnya. Jadi buku pertama itu ada The Lovable Lady Formula, dan ada satu lagi buku yaitu adalah The Alpha Girls Guide. Kedua buku ini tuh sama-sama membuat aku sedikit demi sedikit berubah jadi Wani yang lebih baik daripada sebelumnya. Entah itu dari segi pemikiran, dari body language, dari segi kepercayaan diriku, terus dari segi cara aku menghargai diriku sendiri, berdamai dengan masa lalu. Terus buku ini juga membuat aku punya banyak banget mimpi, sehingga aku belajar dan terus belajar sehingga aku bisa menggapai mimpi-mimpiku tersebut. Terus buku ini juga membuat aku lebih mengenal diriku sendiri. Aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan apa yang aku mau. Terus bahkan juga mengubah tipe dari partner hidup aku. Ya, walaupun dari segi marketing kedua buku ini tuh berbeda, The Lovable Lady Formula ini tuh lebih diperuntukkan untuk perempuan dewasa yang ingin dicintai dan diidamkan oleh pasangannya untuk seumur hidupnya. Intinya sih cinta-cintaan ya. Kalau buku kedua itu The Alpha Girls Guide itu lebih diperuntukkan untuk remaja perempuan, ABG, cewek-cewek yang masih unyu-unyu, untuk dipersiapkan untuk menjadi seorang perempuan yang smart, independent, dan perempuan yang anti galau-galau club. Ya, intinya sih kedua buku ini tuh lebih disarankan untuk perempuan itu menjadi lebih bahagia di dalam hidupnya. Aku akan bahas buku ini satu persatu dulu supaya aku nggak pusing. Kamu harus setuju. Setuju tidak setuju, harus setuju. Jadi buku pertama yang aku baca adalah The Lovable Lady Formula. Buku ini tuh adalah buku yang membuat aku membaca lebih banyak lagi buku self improvement lainnya. Isinya itu berisikan tentang bagaimana cara menjadi perempuan versi terbaik dari dirinya. Nah, just be yourself, tahu kan? Menurut penulis itu adalah kata-kata yang kurang baik. Menurut mereka yang betul adalah just be the best version of yourself. Itu yang paling betul. Kenapa? Karena kita sebagai perempuan harus selalu mengupgrade diri kita, entah itu dari penampilan, dari cara pemikiran, wawasan, sampai body language juga itu harus. Kenapa? Supaya kita bisa juga mendapatkan partner hidup yang baik juga tentunya. Di sini juga dibahas bagaimana cara kita untuk mencintai diri kita sendiri. Cantik itu menurut di buku ya, cantik itu menurut di buku itu bukan pandangan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana cara kita menyukai diri kita saat kita bercermin. Aku bacakan ya, salah satu yang aku suka banget kalimat dari buku ini. Kecantikan bukan soal membuat orang lain jatuh cinta kepada Anda. Kecantikan adalah tentang membuat Anda jatuh cinta kepada diri sendiri. Beauty is about you. Itu adalah kalimat yang intinya sebelum kamu mencintai orang lain, kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Jadi yang bikin aku itu tertarik juga sama buku ini tuh adalah di buku ini tuh membahas tentang slogan atau prinsip yang dikemukakan oleh ajang kecantikan terbesar di dunia, yaitu Miss Universe, yaitu adalah brand, behavior, dan beauty.
Tapi di sini urutannya itu agak sedikit berbeda karena di Miss Universe itu brand dulu, baru beauty, terus behavior. Kalau di buku ini tuh urutannya agak berbeda, yaitu adalah beauty dulu, terus behavior, terus yang terakhir brand. Karena penulis berharap kita dapat memikat orang lain dengan beauty kita, lalu kita mengikat mereka dengan inner beauty kita, yang dimana inner beauty kita itu terdiri dari behavior dan brand. Di buku ini pembahasannya itu cukup logik dan juga diberi contoh kasus di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita itu mudah paham. Dan di buku ini juga diberikan ilustrasi sehingga kita tertarik untuk membaca buku ini. Terus di buku ini juga merombak pemikiran perempuan kuno menjadi lebih modern. Misalnya aja pemikiran perempuan yang kuno itu adalah perempuan dilarang mendekati cowok lebih dahulu. Menurut penulis itu kurang benar karena kita sebagai perempuan nggak apa-apa mendekatkan diri ke cowok duluan asalkan nggak barbar. Kita juga diajarkan di buku ini itu adalah mendekatkan diri dengan cowok dengan cara anggun tanpa membuat harga diri kita sebagai perempuan itu menjadi murahan. Di buku ini juga diajarkan bagaimana cara kita untuk mengekspresikan diri kita. Maksudnya lebih berani mengekspresikan diri kita dan lebih berani mengungkapkan apa yang kita mau. Terus kita juga diajari cara memahami jalan pikiran laki-laki, di mana notabene jalan pikiran laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dan di sini di buku ini juga dikemukakan beberapa fakta yang agak bikin nyesek. Misalnya aja itu nggak selamanya cinta itu bisa menjadi kesetiaan, dan orang yang bucin itu belum tentu bisa menjadi pengendali di dalam hubungan. Jadi percuma aja kamu menyerahkan segala hal di diri kamu kepada orang yang kamu cinta, tapi belum tentu cinta itu atau orang itu yang kamu cinta itu bisa bertahan dengan kamu. Di buku ini juga dijelaskan kita sama sekali nggak akan pernah bisa untuk merubah pasangan kita menjadi apa yang kita mau. Kalau pasangan kita emang dasarnya kasar, toksik, maka dia akan selamanya seperti itu, tidak akan pernah berubah. Kita tidak bisa merubah dia, kecuali mungkin dia bisa berubah ketika ada suatu peristiwa yang membuat dia atau dirinya terhentak. Nah, masalahnya, kapankah peristiwa itu terjadi? Kita tidak akan pernah tahu, tidak ada kepastian sama sekali. Jadi kalau kamu punya pasangan yang emang dari suka berkata kasar, suka mukul, toksik dan segala macam itu, kalau kamu nggak mau punya pasangan seperti itu, mending kamu cut secepat mungkin. Atau kalau kamu memang mau mempertahankan pasangan kamu dan berharap dia bisa berubah, ya silahkan kamu menikmatilah dia yang toksik, yang kata-katanya kasar dan segala macam. Kalau aku pribadi sih, sorry, terima kasih, enggak ya. Sebenarnya banyak banget yang pengen aku bahas tentang buku ini ke kamu, tapi sayangnya masih ada satu buku lagi yang harus kita bahas. Aku yakin video ini tuh udah lebih daripada 3 menit dan kalian pasti tipe kalau orang yang malas banget nonton video yang lama-lama ya kan. Kalau kamu penasaran sama buku ini, kamu bisa beli buku fisiknya. Buku fisiknya itu seperti ini, maksud aku, the real buku. Itu nanti aku akan kasih linknya. Tapi kalau kamu malas bawa buku beginian itu kemana-mana, atau kamu malas baca buku, atau kamu sayang sama namanya kertas, gitu, sayang lingkungan, kamu bisa beli bukunya, e-booknya atau buku elektroniknya, sehingga kamu bisa baca buku ini dari HP kamu atau gadget kamu yang lainnya. Nanti aku bakal kasih linknya di description box ya. Nah, di buku kedua, di Alpha Girls Gate, itu bahasanya tuh lebih mendekat ke penulis, lebih gaul, mungkin karena mengikuti marketingnya itu ke anak muda, ke remaja, jadi bahasanya itu lebih santai dan lebih dekat sama kita. Terus di sini ada dikasih animasi yang membuat aku tuh lebih semangat untuk mempercepat baca buku ini, sehingga aku bisa
ke chapter selanjutnya. Ada satu pertanyaan di akun Twitter dari penulis itu yang jawabannya juga dituangkan di dalam buku ini tuh, yang membuat aku dari tadinya cuma baca preview e-booknya buku ini akhirnya menjadi membeli buku fisiknya. Kenapa? Aku bacain ya. Pertanyaan dari salah satu followers penulis. Cewek itu harus berpendidikan tinggi nggak sih? Ujung-ujungnya di dapur juga. Kasih alasan kuat dong, kenapa cewek harus berpendidikan tinggi? Jawabannya, karena sesudah menikah 10 tahun dan suami lo memutuskan untuk satu, punya simpanan perempuan yang 20 tahun lebih muda daripada kamu, atau dua, pengen nikah lagi dan kamu dimadu, atau menceraikan kamu untuk nikah lagi. Maka dengan berpendidikan tinggi, kamu masih bisa mandiri dan gak pasrah menangis memohon dia mengasihi kamu dan tetap menafkahi kamu. Malah, kamu bisa menendang dia dari hidupmu. Perempuan berpendidikan tinggi punya kemampuan diri sebagai backup plan. Mantep kan? Kenapa? Kenapa? Jadi di buku ini kita diajarkan untuk menjadi teman yang fair. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu kita harus menjadi teman yang tidak manipulatif alias tidak mencari keuntungan terhadap teman kita dan juga tidak dimanipulatif, ya kan? Karena sekarang banyak banget kejadian di mana teman kita itu cuma cari kita ketika mereka itu sedang kesusahan, sedangkan ketika dia sedang senang-senang dan bahagia kita dilupain. Ya, di buku ini diajarkan kita untuk menjadi teman yang tulus, yang seimbang dalam berhubungan pertemanan. Di buku ini juga kita diajarkan untuk tidak menjadi seorang penggosip atau masuk gosip-gosip klub gitu, tidak boleh. Kita juga sangat disarankan untuk menolak yang namanya bully alias saling merundung, entah itu kita sebagai pembuli ataupun dibully. Terus kita juga diarahkan untuk masuk di dalam pertemanan yang positif, di mana itu saling mendukung satu sama lain, bukannya saling menjatuhkan. Nah, untuk dunia percintaan sendiri itu, buku ini tuh menjelaskan kalau seorang the alpha girl itu tidak menjalani hubungan karena status, tapi karena sudah bertemu orang yang tepat di dalam hidupnya. Juga disarankan untuk, ya sama aja sih, di buku pertamanya itu dia menjelaskan kalau perempuan itu nggak apa-apa ngedekatin cowok asalkan nggak agresif dan tidak barbar gitu. Terus untuk percintaan juga mereka membahas kalau hubungan itu antara kedua belah pihak, bukan hanya diberatkan ke pihak cowoknya saja atau di perempuannya saja, karena hubungan itu cewek dan cowok itu harus seimbang sehingga hubungan itu bisa selaras. Buku ini juga membahas tentang hubungan yang toksik, gimana kalau hubungan kita ternyata ada orang ketiga atau bahkan kita yang menjadi orang ketiga di hubungan orang lain, entah itu kita tahu ataupun tidak. Di sini juga dibahas ketika keadaan kita sedang patah hati atau dalam masa move on, itu dibahas di sini. Kalau kalian penasaran, kalian wajib banget baca buku ini. Selain di dunia pendidikan dan percintaan, buku ini juga menjelaskan bagaimana seorang alpha girl itu berada di kantor, berpenampilan, dan juga bagaimana dia memberikan dampak positif kepada orang sekitarnya. Sebenarnya aku pengen banget ngebahas banyak hal lagi tentang buku ini. Sayangnya aku yakin video ini tuh udah panjang banget. Aku takut kalau dia jadi bakal 2 bagian. So aku akan berikan link pembelian buku fisiknya dan e-booknya di description box. Jujur ya, aku saat bikin video ini, saat ini juga aku tuh lagi bingung pengen baca buku yang mana, karena jujur aku pengen banget merefresh ulang apa yang aku baca 1 tahun yang lalu.
sayangnya aku bingung. Kalian bisa nggak bantu aku pilihkan yang mana yang duluan aku bakal baca, The Lovable Lady Formula dulu atau The Alpha Girls. Sekian video aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena itu adalah penyemangat aku untuk membuat video-video seru lainnya. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu minggu depan. Bye bye.